Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wow. Tentunya kita semua bersuka cita hari ini kan. Nah, semakin mendekati hari Natal, makanya harus bersuka cita ya. Kalau tidak bersuka cita nanti hari ini belajarnya gak mengasihkan ya. Tapi anak-anak pasti penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dan kami puji dan kami puja. Terpujilah Engkau Bapa, sungguh baik Engkau dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan, hati kami, kehidupan kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah pembelajaran kami hari ini, kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Ayo anak-anak bersukacita di rumah. Kita mengangkat pujian ini. Sebab Tuhan Yesus lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua. Haleluya. Tepuk tangan semuanya ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Ya firman Allah yang turun ke bumi dan cari sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yes. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dialah firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dialah Tuhan Yesus Raja yang akan memerintah untuk selamanya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang luar biasa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami untuk hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang ada di rumah, kiranya juga Tuhan Engkau selalu bersama dengan mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang ada di sini, kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk dapat memberikan pesan-pesan-Mu kepada teman-teman yang ada. Di dalam bersyukur, haleluya, amin. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah kenal sama saya. Nama saya Pastor Benny Sulistyo ya. Dan hari ini kita akan membahas masih dalam seputar series dari buah-buah roh. Kalau yang lalu kita berbicara tentang kesabaran, ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang sabar, dan ternyata
arti sebuah kesabaran begitu besar ya, gunanya untuk kita. Dan sekarang masih dalam dalam salah satu bagian dari buah boro, yaitu adalah kemurahan, teman-teman. Nah, kemurahan ini sebenarnya dari buah-buah roh yang ada, sebenarnya sih kalau saya lihat semuanya itu berkesinambungan atau semuanya itu menyambung ya gitu. Karena kalau kita mempunyai kesabaran, pasti kita juga mempunyai sifat yang murah hati atau kita kemurahan. Nah, kemurahan ini bisa kita lihat dari segala aspek ya teman-teman ya. Dari banyak aspek. Cuman jangan karena namanya kemurahan terus kita jadi orang yang murah gitu ya. Enggak, bukan itu, bukan aspek yang itu, bukan pemikiran yang itu, tapi kemurahan yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah kindness. Kindness yang dalam arti adalah kebaikan, teman-teman. Ya. Jadi apa sih arti dari kemurahan itu sendiri? Arti kemurahan itu maksudnya adalah kebaikan. Nah, dan apakah arti dari kemurahan atau kebaikan itu sendiri gitu ya? Dalam teks bahasa Yunani, kemurahan itu adalah krestotes gitu ya, krestotes. Dan dan ini adalah kata sifat. Kata sifat krestotes juga seringkali merujuk kepada kebaikan Allah ya gitu. Jadi kadang krestotes ini lebih kepada sifat ya, kebaikan. Jadi dan karena kebaikan atau krestotes ini mencakup aspek yang begitu luas ya, hari ini kita hanya menyorot pada salah satu aspeknya aja ya. Dan itu kita lihat di Lukas 6 ayat 35. Ya, kita lihat Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat yang ke-35. Oke ya. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Tetapi kamu ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, amin ya. Jadi di sini kita lihat kepada siapa kebaikan atau kemurahan kita ditujukan, ya. Dan bentuk-bentuk konkret seperti apa sih ya kebaikan atau kemurahan itu? Dan nanti kita akan mempelajari apa alasan-alasan yang tepat di balik kemurahan itu sendiri, ya. Jadi kebaikan itu ada tingkatan nih teman-teman. Jadi suatu tindakan yang terlihat baik kadang belum tentu benar-benar baik. Ya, ada beragam faktor yang perlu ditimbangkan sebagai suatu ukuran. Ya, salah satunya adalah objek dari kebaikan itu sendiri. Gitu. Jika kita cuman mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, ya kan, maka kebaikan itu sebenarnya nggak ada istimewanya karena kita ya maksud gini, kita sangat mudah baik kepada orang yang baik sama kita, gitu kan. Dan itu terlalu mudah, bahkan orang-orang yang bisa dibilang tidak di dalam Tuhan pun akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Nah, yang namanya orang yang baik, kalau orang baik pasti dia akan baik juga, gitu ya. Jadi ada juga suatu kebaikan yang bersyarat gitu dan berpamrih, dan itu juga bukanlah kebaikan. Ya, dalam banyak kasus hal itu justru malah merupakan sebuah sarana untuk memanipulasi orang lain. Ya teman-teman, bahkan kita kadang ada orang lain mau baik sama kita tuh karena ada maunya. Ada orang atau kita kadang mau baik sama mama kita atau mau minta baik sama teman kita karena pengen dijajanin gitu. Baik sama mama bukan sama orang tua, bukannya emang karena kita menghormati orang tua, tapi karena kita mungkin mau dapat tambahan uang jajan gitu misalnya. Nah, itu juga bukan suatu kebaikan. Padahal kan kalau bisa dibilang ya sudah berbuat baik gitu. Masa iya nggak baik sih? Gitu. Tapi kan sebenarnya ya itu tadi gitu loh. Nggak semua tindakan kebaikan itu benar-benar baik. Nah, ini yang mesti hati-hati ya. Jadi tidak yang diajarkan halnya dengan diajarkan Tuhan Yesus adalah di sini kebaikan itu harus ditunjukkan pada malah objek yang nggak baik, orang yang nggak baik. Kita dituntut untuk mengasihi musuh kita yang di ayat 35 tadi. Tapi istilah musuh di sini sebenarnya lebih mengarah pada pandangan atau sikap orang lain terhadap kita.
ya, bukan sikap kita yang menjadikan orang lain sebagai musuh, ya, tapi bagaimana orang lain nge-treat kita, gitu loh. Bisa nggak kita dalam hidup ini tetap berbuat baik walaupun orang itu jahat sama kita? Yang tadi saya bilang, kalau kita berbuat baik kepada orang yang memang baik sama kita, it's too easy gitu. Tapi kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, itu akan susah banget, teman-teman, ya, gitu. Jadi orang Kristen itu tidak seharusnya memiliki musuh. Ya benar, orang Kristen itu nggak harusnya memiliki musuh. Walaupun orang yang lain ada yang menganggap kita sebagai musuh mereka, ya biarin aja, gitu loh. Kalau musuh itu nggak perlu repot-repot dicari, teman-teman. Kita nggak perlu repot-repot cari musuh, gitu ya. Biasanya itu musuh itu harusnya musuh itu datang sendiri. Biarlah musuh itu datang sendiri. Biarlah mereka tidak suka dengan kebenaran kita, gitu ya. Namanya kita nih orang yang mungkin itu tadi, kita nih kadang dekat sama Tuhan itu bisa menjadi orang yang sangat beda, gitu kan. Sama yang saya bahas waktu kemarin itu tentang kesabaran. Kalau kita menjadi orang yang sangat sabar, kita itu terkadang menjadi orang yang sangat berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Seperti itu, ya. Jadi terkadang dengan berbuat baik aja, kadangkala orang lain dengan sukarela dan tanpa alasan menjadikan diri kita sebagai musuh kita. Itu yang tadi saya bilang tadi. Nah, musuh dilihat dari apa yang mereka lakukan maupun yang tidak mereka lakukan, ya. Dari apa yang mereka lakukan, musuh adalah mereka yang membenci kita, ya, yang mengutuk kita, ya, yang mencaci maki kita. Itu musuh. Kalau teman-teman lihat ada di ayat 27 lah, 28 itu adalah orang-orang yang membenci kita, yang mengutuk kita, yang mencaci maki kita, ya, dan berbuat jahat kepada kita. Dari apa yang mereka tidak lakukan, musuh adalah mereka yang tidak tahu berterima kasih, teman-teman. Ya, dan di situ kita lihat walaupun kadang kita udah melakukan yang baik buat mereka, yang namanya orang udah benci, sebaik apapun yang kita lakukan pasti pikirannya pasti salah, gitu ya. Jadi dan hal-hal seperti itu gampang kita temuin ya teman. Teman-teman di sekitar kita pun banyak orang-orang kayak gitu. Dalam artian orang-orang yang mudah sekali membenci kita, orang-orang yang apa namanya, yang gampang sekali mengutuk kita atau yang mencaci maki kita, itu banyak banget, gitu ya. Nah, dari ayat-ayat yang tadi, ayat-ayat dari ayat 35 tadi, nah ada beberapa ada beberapa saran untuk kita menjadi orang Kristen yang baik, gitu teman-teman, ya, dengan mempunyai buah-buah roh itu. Pertama, orang Kristen ini kita harus jadi orang Kristen yang mengharapkan yang baik untuk musuh-musuh kita, ya, bukan menjadi orang yang malah justru kita malah membenci orang yang membenci kita. Enggak, tapi justru malah kita bagaimana caranya kita tetap bisa mengasihi orang yang membenci kita. Itulah menjadi orang Kristen yang sejati yang mempunyai buah-buah roh. Ya, yang kedua, orang Kristen harus memberikan kepada musuh lebih daripada yang diharapkannya. Ya, makanya kan ada dibilang ayat 29, kalau misalnya kita ditampar pipi kiri, ya kita mesti kasih pipi yang kanan, gitu kan. Kalau misalnya kita ditampar pipi satu pipi, kasihlah pipi yang lain. Nah, itu adalah sebuah kebaikan, itu adalah sebuah kasih, ya. Orang Kristen itu harus memberikan kepada musuh yang lebih daripada yang mereka harapkan, gitu loh. Justru kalau kita bisa menolong mereka walaupun mereka nggak bisa menolong kita, itu lebih baik, gitu. Itu lebih baik. Karena kenapa? Karena di situ barulah terbukti adanya kemurahan dalam hidup kita, adanya kebaikan dalam hidup kita, adanya kindness dalam hidup kita, ya. Dan poin yang terakhir yaitu kita tidak mengharapkan pengembalian hutang. Di situ lihat ayat 335, ayat 3 ayat 35 itu dibilang bahwa kita tuh tidak mengharapkan pengembalian hutang. Dalam artinya apa? Dalam artinya bahwa kita pada saat kita melakukan yang terbaik untuk mereka, ya, harusnya melakukan yang terbaik untuk mereka, ya kita sudah ikhlas, gitu loh. Walaupun terkadang mereka menyakiti kita dan ataupun mereka terlalu mungkin kita pernah punya utang, habis itu kita tiba-tiba mereka selalu nagihnya gila-gilaan, tapi pada saat mereka utang sama kita malah kita let go gitu, lebih ikhlas, gitu kan. Kadang suka kita nggak terima, tapi ya itulah kebaikan, gitu loh teman-teman. Ya itulah kebaikan. Dan orang Kristen itu harus
mengasihi musuh seperti mengasihi diri sendiri. Coba bayangin, ya. Menjadi orang Kristen yang sejati, yang mempunyai buah-buah roh kemurahan itu adalah kita harus bisa mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, kalau teman-teman lihat ayat 31, itu seperti itu. Tuhan menyuruh kita seperti itu. Nah, ya itulah memang yang harus kita lakukan gitu loh. Ya kan? Kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Yaitu memang itu perintah Tuhan. Ya, terkadang memang ajaran-ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu kalau kita memandangnya secara duniawi memang terkadang berat gitu teman-teman. Dalam artian kok nggak make sense ya, pengajaran Tuhan yang Tuhan ajarkan dengan dengan yang dunia ajarkan itu selalu berbeda ya. Seperti juga ada suatu ayat Alkitab yang bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, berbahagialah orang yang miskin. Nah, sedangkan kita tahu ajaran dunia itu adalah ya di mana-mana sih terkadang yang lebih banyak gitu ya, yang kita tahu gitu logikanya adalah yang orang yang punya banyak duit pasti lebih bahagia kan begitu. Padahal sih sebenarnya belum tentu juga gitu. Tapi ya maksudnya dengan ajaran dunia yang ada pasti berpikir bahwa ya namanya miskin mah nggak ada yang bahagia gitu. Nah, tapi Tuhan bilang ya kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Terkadang memang ada ajaran-ajaran yang kita pikir kontras banget gitu dengan apa yang dunia ajarkan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi ya itu teman-teman, kembali lagi kita ini hidup mau dengan cara seperti apa, dengan cara seperti memang dengan visi misi kekekalan, yaitu visi misinya Tuhan Yesus sendiri, atau kita hanya mau mengejar hal-hal yang duniawi gitu teman-teman. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Makanya itu kemurahan atau kebaikan itu terkadang juga nggak mudah ya kita lakukan, karena ya di dalam Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Malah kita harus mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kadang hal-hal seperti itu kan yang kadang nggak masuk di akal. Gimana sih orang yang udah kecewain kita, yang mungkin udah nipu kita, yang mungkin udah nyakitin kita harus mengasihi mereka. Itu gimana caranya Tuhan? Gitu kan, kita mempertanyakan. Nah, itu lagi saya kembalikan sama teman-teman bahwa itu semua nggak bisa teman-teman lakukan dengan kekuatan kalian sendiri, dengan cara pandang manusia kalian sendiri, tapi dengan cara apa? Dengan bantuan Roh Kudus. Dalam artian kita dalam hidup kita sehari-hari kita membutuhkan Roh Kudus untuk menguatkan kita, gitu ya. Di khotbah saya yang sebelumnya, saya bilang sama teman-teman bahwa kita memerlukan Roh Kudus untuk apa? Untuk agar Roh Kudus benar-benar tahu apa isi hati kita dan berbicara kepada Tuhan apa sebenarnya yang sebenarnya isi doa-doa kita. Roh Kuduslah yang menyampaikan itu semua kepada Tuhan, gitu loh. Dan ini pun juga sama, gitu loh. Kita nggak akan mampu mengasihi orang lain, ya. Kita nggak akan mampu mengasihi orang yang menyakiti kita kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus. Ya teman-teman, ya. Jadi tetaplah berbuat baik, jangan jenuh-jenuh berbuat baik, kasihilah musuhmu, kasihilah orang-orang yang menyakitimu, berdoalah untuk mereka, gitu ya. Dan selalu tolong-menolong, jangan pandang itu siapa. Kalau kalian bisa tolong, kalian tolong, tapi dengan hikmat juga. Jangan juga sampai kalian tolong orang lain tapi menyusahkan diri kalian sendiri, itu juga tidak berhikmat namanya. Tapi tolonglah semampu yang kalian bisa tolong, gitu. Dan teruslah berbuat baik. Itu saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus Tuhan untuk berbuat baik, walaupun terkadang berbuat baik atau bermurah hati dengan yang Engkau ajarkan memang tidak mudah. Kami harus mengasihi musuh-musuh kami Tuhan, dan kami harus mengalahkan egoisme kami, keinginan daging kami Tuhan. Tapi kami yang percaya dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, dan dengan bantuan-Mu Tuhan Yesus, kami dapat melewati itu semua, dan kami terus dapat menyebarkan kebaikan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.